masuk pembahasan, mari kita ketahui dulu apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bukan hanya sekedar memberi perintah, tetapi melibatkan pengaruh interpersonal yang bersifat konstruktif dan kolaboratif. Dalam konteks organisasi modern yang kompleks dan dinamis, gaya kepemimpinan memainkan peranan strategis dalam menciptakan budaya kerja yang adaptif dan produktif. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang metodologi. Jadi metode yang diambil dalam penelitian artikel ini, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dan studi literatur. Dan teknik analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles Haberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif seperti yang sudah saya bilang tadi dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur. Nah, jadi studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai referensi buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh dasar teori yang mendukung permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan artikel jurnal ini, peneliti mengumpulkan serta menganalisis data yang berkaitan dengan penerapan gaya kepemimpinan dalam upaya meningkatkan kinerja tim yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dalam topik penelitian. Jadi melalui studi literatur ini, peneliti, khususnya saya dan teman-teman, menyusun argumen yang kuat untuk mendukung hipotesis yang diajukan. Selain itu, kami memberikan fondasi teoritis yang kokoh, dan studi literatur ini juga memungkinkan peneliti untuk menyatukan berbagai perspektif serta temuan dari berbagai sumber yang tersedia. Nah, lanjut pembahasan lebih dalam tentang teknik analisis data dalam artikel jurnal ini. Tadi kan saya sudah bilang bahwa artikel jurnal ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Haberman yang mencakup 3 langkah utama. Jadi yang pertama yaitu ada reduksi data. Reduksi data merupakan proses penyaringan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara dan observasi untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data, di mana informasi yang telah disaring disusun dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami seperti narasi, tabel, atau diagram. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau proses menginterpretasi data yang telah disajikan untuk menemukan pola, tema, atau hubungan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oke, sebelum masuk ke pembahasan studi literatur yang sudah saya dan teman-teman ambil, jadi perlu kalian ketahui bahwa kami dalam penulisan artikel jurnal ini lebih memfokuskan kepada 3 tipe kepemimpinan. Jadi yang pertama ada tipe kepemimpinan transformasional. Pemimpin tipe transformasional mampu menciptakan budaya kerja yang positif dalam organisasi. Kemudian yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin tipe ini mampu membuat suasana menjadi harmonis dan kolektif, meningkatkan keterlibatan dan akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu kepemimpinan tipe paternalistik. Jadi pemimpin tipe paternalistik adalah tipe yang dapat mengayomi dan perhatian terhadap bawahannya layaknya sebagai orang tua dalam sebuah organisasi. Nah, setelah kita memasuki pembahasan awal yang mana itu tadi merupakan kulit-kulit dalam membuat artikel jurnal ini, teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan studi literatur yang saya dan teman-teman saya ambil. Di sini terdapat 24 studi literatur. Jadi yang pertama itu ada artikel jurnal yang berjudul Kepemimpinan Transformasional dalam Budaya Organisasi. Nah, ini penelitian ini dilakukan oleh Masin Salhanti dan Ane Setyowati. Ini masuk ke dalam kelompok tipe kepemimpinan transformasional. Jadi hasil penelitian ini
bahwa gaya kepemimpinan tipe transformasional mampu menciptakan budaya kerja yang positif dalam organisasi. Karena gaya kepemimpinan transformasional mampu mengarahkan perilaku anggota organisasi untuk menciptakan nilai yang sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga mengabaikan visi pribadi anggota organisasi. Dan yang kedua yaitu hubungan antara kepemimpinan tipe demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Nah, teman-teman, jadi ini artikel jurnalnya ini tidak tersusun satu-satu melalui pengelompokan tipe-tipe kepemimpinan yang artikel jurnal kami fokuskan. Nah, balik lagi ke pembahasan ini. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Open Nicolaus yang memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat sebesar 0,769 antara tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Dengan pengaruh nilai tipe kepemimpinan demokratis kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur sebesar 59,21%. Sedangkan variabel lain menyumbang sebesar 40,79%. Korelasi antar tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titehena ini adalah signifikan. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu analisis tipe kepemimpinan paternalistik dalam meningkatkan pelayanan publik di tengah situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Siti Mania, Nur Halimah, dan Vini Maulid yang memiliki hasil penelitian menunjukkan tipe kepemimpinan paternalistik mempengaruhi tingkat pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Dan Bapak Zainul Faruq merupakan seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik, di mana beliau sangat mengayomi dan perhatian terhadap para bawahannya, layaknya seorang bapak dalam sebuah organisasi di Kelurahan Ketapang, Kota Purworejo. Dan penelitian selanjutnya terdapat tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam yaitu ada tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 11 Kota. Penelitian ini dilakukan oleh Hasim Kamarudin, Saifuddin Masuri, dan Rusdin yang memiliki hasil penelitian tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 11 Kota Palu, yaitu tipe kepemimpinan demokratis, memberikan pengarahan seorang pemimpin harus mampu mengarahkan kegiatan ke arah yang positif, bertindak ramah dan penuh perhatian, sabar dan membantu, memperlihatkan simpati dan dukungan serta mendengarkan keluhan masalah guru. Oke, penelitian selanjutnya yaitu pola komunikasi pemimpin terhadap motivasi kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan oleh Bangkit Pratap, Veronia Setiadi, dan Suli Aspahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang berjalan di divisi tersebut melibatkan komunikasi vertikal dan horizontal yang membentuk pola komunikasi all channel atau semua saluran, dan komunikasi vertikal terjadi antara manajemen dan bawahan dalam bentuk instruksi, informasi, dan evaluasi, sedangkan komunikasi horizontal terjadi antara sesama karyawan untuk koordinasi dan tukar gagasan. Lanjut, penelitian selanjutnya yaitu kepemimpinan organisasi Yayasan Pendidikan Islam oleh Alexandra, Indra Irfan, Mia Permatasari, dan Bruno. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak yayasan dan pesantren telah
Pemikiran ini memungkinkan yayasan untuk tetap relevan dan berdaya saing di era globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama lembaga. Oke, lanjut. Jadi penelitian selanjutnya ada gaya dan tipe kepemimpinan kepala sekolah oleh Muhammad Arif. Jadi apa sih tipe dan gaya kepemimpinan kepala sekolah? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan. Jadi, gaya kepemimpinan meliputi instruksif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Sementara tipe kepemimpinan meliputi karismatik, paternalistik, militaristik, autokratik, dan laissez-faire, populis, administrasi, dan demokratis. Jadi, tipe-tipe kepemimpinan biasanya dipakai kepala sekolah merupakan tipe kepemimpinan yang saya sebutkan kalau dilihat dalam hasil penelitian ini. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu membahas tipe dan ide kepemimpinan adaptif tipe dan ide kepemimpinan adaptif terhadap solusi konflik organisasi. Penelitian ini diteliti oleh Nurul Nahudin, Anis Fauzi, dan Rizal Firdaus. Jadi, peneliti menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemimpinan adaptif efektif mengelola konflik dengan memadukan keahlian, intuisi, sensitivitas situasional dalam pengambilan keputusan. Oke, next. Jadi di sini juga ada penelitian mengenai analisis tipe-tipe kepemimpinan di lembaga permasyarakatan yang diteliti oleh Johannes Alvarez dan Mitro Subrata. Dengan hasil penelitian, berbagai tipe kepemimpinan seperti demokratis, otoriter, dan karismatik merupakan dalam efisiensi sistem permasyarakatan. Dan penelitian selanjutnya yaitu efektivitas eksekutif coaching pada tipe kepemimpinan transformasional dan transaksional yang dilakukan oleh Rauli Sijabat dan Pramudianto. Dengan hasil penelitian bahwa eksekutif coaching meningkatkan efektivitas pemimpin transformasional dalam organisasi dan mengembangkan kinerja tim penjualan. Dan penelitian selanjutnya ada tipe dan gaya kepemimpinan suatu tunjangan teoritis oleh B.C. Mataya. Dengan hasil pembahasan tipe dan gaya kepemimpinan diklasifikasikan secara teoritis komprehensif dan dinyatakan berkembang dengan sesuai situasi, termasuk gaya demokratis dan situasional. Oke, lanjut. Di sini ada dua hasil pembahasan yang kurang lebih sama, yaitu analisis tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dalam peningkatan pelayanan publik desa Karangjalati, Kabupaten Pangandaran oleh Regi Garis. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu analisis gaya kepemimpinan demokratis di bagian kepegawaian sekretariat daerah Kota Tangerang Selatan oleh Ulung Biarawati. Jadi hasil pembahasan ini sama-sama menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memimpin yang dipengaruhi oleh kepribadian kepemimpinannya. Dan penelitian selanjutnya ada analisis gaya kepemimpinan empati dalam meningkatkan kinerja aparat birokrasi oleh Zainal Ahmad Rahman dan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati Kabupaten Maros dalam meningkatkan kinerja aparat birokrasinya dapat dinilai dengan baik. Dengan hal ini didasarkan pada keterangan dan jawaban dari responden terhadap gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Kabupaten Maros, di mana aspek penilaian gaya kepemimpinan mencakup pada bagaimana ia menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis serta bagaimana kepribadian dari Bupati Kabupaten Maros. Dan penelitian selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Polsari. Nah, jadi kalian ketahui bahwa kepemimpinan demokratis itu selalu berhasil dalam menjalankan organisasinya karena
menerapkan tipe kepemimpinan demokratis itu selalu mendengarkan arahan atau saran dari bawahannya, sehingga organisasi modern terbentuk dengan sangat baik. Jadi berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpinnya. Setiap kepemimpinan memiliki karakteristik, kelebihan, dan konteks penerapan yang berbeda. Dengan demikian, pemimpin yang efektif di era organisasi modern adalah mereka yang tidak hanya memahami teori kepemimpinan, tetapi juga mampu mengintegrasikan pendekatan yang relevan secara kontekstual demi mendukung keberhasilan tim dan pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Oke,